Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian di kitab Al-Fiqhul Muyassar, di kitab As-Shiyam, kitab puasa. Nah, kita berhenti di Al-Mas'alatus Sadisah, permasalahan atau pembahasan yang ke-6. Nah, sebelumnya kita bahas pengertian puasa, kemudian hukum puasa, kemudian pembagian puasa, kemudian keutamaan puasa Ramadan dan hikmah disyariatkan puasa Ramadan, dan syarat-syarat wajibnya seseorang itu melakukan puasa Ramadan, syurut wujub shiyam Ramadan. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang thubutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidha'ihi, yaitu penentuan masuknya bulan Ramadan. Ya, penentuan masuknya bulan Ramadan. Qala al-mas'alatu as-sadisah thubutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidha'ihi. Pembahasan yang ke-6, yaitu penetapan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan. Qala al-muallif rahimahullah, yathbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal bi nafsihi aw bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi aw ikhbarihi bidzalik. Fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilalin aw bi ru'yati hilali Ramadan thabata bi hadhihi asy-syahadah dukhulu syahri Ramadan. Kata muallif di sini, masuknya bulan Ramadan itu ditentukan dengan melihat hilal, ya, bulan muda, bulan awal. Binafsihi au bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi, ya, dengan dia seorang yang dia bisa melihat, ya, melihat hilal masuknya bulan Ramadan, atau dengan kesaksian orang yang melihatnya. Itu maknanya. Au ikhbarihi bidzalik. Nah, fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati al-hilal Ramadan tabata bi hadhihi syahadah. Kalau ada seorang melihatnya, dia maka masuklah waktu Ramadan. Dan kalau ada seorang muslim, ya temannya yang adil, ya adil, yakni dia itu dipercaya dan memiliki khibrah, kata para ulama, punya kemampuan. Ya, kalau kita zaman sekarang dilihat oleh orang-orang yang ya dari pemerintahan, melihat, ya, mereka memiliki khibrah itu kemampuan dalam melihat hilal. Nah, maka satu orang yang memberikan kesaksian dia melihat hilal itu sudah cukup. Di qauli ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum, karena Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi barang siapa yang melihat dari kalian, ya, melihat bulan hilal, maka falyasum, maka berpuasalah. Nah, wa di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Nah, Nabi juga bersabda, kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amara an-nas bi shiyamihi. Nah, dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu melihat, ya, bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amara an-nas bi shiyamihi, maka Nabi SAW berpuasa pada hari itu dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini dalilnya jelas. Nah, qala fa in lam yura al-hilal aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi. Kalau tidak ada yang melihat hilal, ya, tidak ada yang menyaksikan, tidak memberikan kesaksian, tidak ada, wajaba ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman. Maka wajib, ya, kalau hilal tidak terlihat, kalau hilal tidak terlihat, maka wajib menyempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Karena kan bulan, ya,
bulan dalam Islam ini semuanya 29 hari. Tapi kalau misalnya tidak terlihat hilal dikarenakan mungkin mendung dan sebagainya, terhalang, maka wajib ya menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka besok harinya berpuasa. Gitu. Wala yathbut dukhul 6 hari setelahnya. Wala yathbut dukhul syahri bi ghairi hadainil amraini. Nah, maka tidak ditetapkan atau tidak ditetapkan masuknya hari Ramadan kecuali dengan dua perkara ini. Apa tadi? Dengan melihat hilal. Kalau tidak nampak hilal maka dilengkapi 30 hari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dilengkapi menjadi 30 hari. Nah, tidak ada selain dua cara ini. 6. Ru'yatul hilal au itmami Sya'ban 30 yauman. Nah, apa dalilnya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihatnya, melihat hilal, dan berbukalah juga karena melihat hilal bulan Syawal. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Nah, kalau terhalang bagi kalian untuk melihatnya, maka lengkapilah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini dalilnya jelas. Kalau ditanya bagaimana dengan hisab? Bagaimana dengan hisab? Pembahasannya dibahas oleh para ulama bahwasanya hisab bukan dari Islam. Ya, bukan bagian dari Islam, dan itu tidak dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ya kita merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, Adapun pembahasannya sebenarnya pembahasan yang panjang yang tidak cukup waktu untuk membahasnya. Nah, dan inilah yang diwariskan turun-temurun oleh mereka, para salafus saleh, orang-orang yang telah mendahului kita dengan baik, ya, yang mengikuti jejak Nabi SAW, yaitu mereka melihat hilal. Kalau tidak terlihat hilal, dilengkapi kepada 30 hari. Sya'bannya menjadi 30 hari, kemudian baru masuk bulan Ramadan. Nah, inilah syariat Allah. Wa yathbut inqidha' Ramadan bi ru'yati hilal Syawal bi syahadati muslimaini adlaini. Ini dua hal yang berbeda. Adapun berakhirnya bulan Ramadan itu dengan terlihatnya hilal bulan Syawal dengan harus dengan dua saksi yang adil. Nah, fa in lam yashhad muslimani adlan bi ru'yatil hilal wajaba ikmalu iddati Ramadan 30 yawman. Nah, karena persaksian itu sebenarnya, kata para ulama, persaksian itu ya harus pada asalnya harus dua orang. Cuman hanya saja dikarenakan Nabi SAW ya berpuasa ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat hilal, satu orang yang datang, maka dikatakan masuknya bulan puasa itu cukup dengan satu orang, karena Ibnu Umar mengatakan beliau sendiri radhiyallahu anhuma, adapun melihat keluarnya dari bulan Ramadan atau melihat hilal bulan Syawal itu kembali kepada asal hukum, di mana syahadah itu diterima oleh dua orang yang adil. Nah, maka apabila fa in lam yashhad muslimani adlani bi hilal wajaba ikmal iddat Ramadan 30 yauman. Nah, kalau tidak ada dua orang yang menjadi saksi atas nampaknya hilal bulan Syawal atau cuma satu orang saja, maka disempurnakanlah bulan Ramadan menjadi 30 hari. Nah, konsepnya sama, cuman bedanya di saksinya. Nah, setelah kita jelaskan. Nah, adapun zaman sekarang sudah ada pemerintah yang mengurusi hal tersebut dan kita mengikuti kaum muslimin dalam
hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-mas'alatu as-sabi'ah waqtu niyyah fi shaumi wa hukmiha. Selesai kita dari pembahasan bagaimana masuknya bulan Ramadan. Kemudian permasalahan atau pembahasan yang ke-7, waktu niyyah fi shaumi wa hukmiha. Waktu niat, kapan niat itu dimaksudkan ya dalam berpuasa dan apa hukumnya? Yajibu 'ala shaim an yanwi as-siyam wa hiya ruknun min arkanihi kama madha bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa yanwiha min al-laili fi as-siyam al-wajib ka shaumi ramadan wal kaffarati wal qada'i wan nadar walau qabla al-fajri bi daqiqatin wahidah. Nah, setiap puasa yang wajib, di sini kata apa? Yajibu 'ala shaim an yanwi as-siyam. Wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Wajib ya meniatkan puasa. Dalam artian dia itu bermaksud untuk berpuasa di pagi harinya. Dia meniatkannya, dia menyadarinya, itu makna niat, bukan lafaz. Enggak ada datang dari Rasulullah lafaz tertentu tentang niat sholat, niat puasa, tidak ada datang dari Nabi SAW. Mau dicari hadis dimanapun hadisnya nggak dapat, nggak akan dapat hadisnya. Ya, nah ini pembahasan yang lain, perselisihan sebagian orang yang mengatakan niat itu harus dilafazkan, ada lafaz-lafaz tertentu. Nah, Nabi SAW tidak melakukannya. Tayyib, qala Nabi SAW innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, setiap amal itu haruslah dengan niat dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan, yang ia maksudkan. Wa yanwiha minal laili fi siyam al-wajib ka shaumi ramadan wal kaffarah, dan dia meniatkannya dari malam hari. Nah, seperti puasa wajib, puasa Ramadan, puasa kaffarah, puasa qada mengganti puasa nadar, walau qabla al-fajr bi daqiqah, walaupun sebelum fajar, sebelum akhir malamnya ya. Karena malam itu berakhir setelah fajar terbit. Qabla al-fajr bi daqiqatin wahidah li qouli sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ya, Ibnu Majah. Baik. Barang siapa yang tidak berniat berpuasa, maka tidak ada sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, dan niat itu tempatnya di hati. Qala faman nawa sauman fin nahar wa lam yat'am syai'an lam yujzi'hu illa fi siyami tatawwu'. Nah, kata mu'allif di sini, barang siapa yang meniatkan puasa di siang hari, sudah siang, wa lam yat'am syai'an, belum makan sama sekali, lam yujzi'hu illa fi siyami at-tatawwu'. Nah, maka dia tidak diperbolehkan walam yat'am syai'an lam yujzi'uhu illa fi siyami tatawwu'. Maksudnya apa? Ya, tidak boleh meniatkan puasa itu di siang hari kecuali pada puasa sunnah. Puasa wajib nggak boleh. Puasa wajib itu harus di malam hari. Maksudkan dia ingin berpuasa harus di malam hari, walau beberapa saat sebelum fajar ya. Nah, kecuali di puasa sunnah. Kenapa? Fayajuzu biniyati bin nahar idza lam yat'am syai'an min aklin aw syurbin li hadits Aisyah. Karena hadis. Ini sebuah pendapat. Hadis Aisyah. Qalat dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal 'indakum min syai'? Faqulna la. Qala fa inni idzan sha'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah. Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, pada suatu hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal indakum min syai'? Apakah ada makanan? Kata Aisyah, tidak ada. Kemudian Nabi mengatakan fa inni idzan sha'im. Maka kalau begitu saya puasa. Nah, amma siyam al-wajib
fala yanaqid bi niyatin minan nahar wala budda fihi min niyatil lail. Adapun puasa yang wajib tidak boleh seperti itu. Nah, tidak boleh seperti itu. Dibahas oleh para ulama bahwasannya yang benar adalah puasa sunnah itu ya sama saja seperti puasa wajib. Dalam artian apa? Harus diniatkan di malam hari. Harus diniatkan juga di malam hari. Kenapa? Karena keumuman hadis. Ya, keumuman dari hadis. Man lam yubayyit as-siyam. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari puasa, nam qabla al-fajri fala siyama lahu. Ini hadisnya muhkam. Hadisnya jelas. Nah, adapun hadis yang tadi yang mengatakan Nabi bertanya kepada Aisyah apakah ada makanan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak ada. Kemudian Nabi SAW mengatakan fa inni idan shaim, maka saya berpuasa saja. Ini hadis yang memiliki beberapa penafsiran. Ya fi ihtimal kata ulama. Ada penafsiran. Bisa saja Nabi SAW memang berpuasa, tapi ingin berbuka, kan begitu. Nah, bisa ada kemungkinan. Adapun hadis yang pertama tadi itu, hadisnya muhkam, jelas. Hadisnya muhkam, maka yang tepatnya adalah harus kita meniatkan puasa, baik puasanya puasa sunnah maupun puasa wajib. Nah, ada suatu permasalahan lagi, tapi kita tidak mau memperpanjang, tapi kita bahas satu permasalahan lagi. Seorang tidak mengetahui bahwasanya dia sudah masuk di bulan Ramadan kecuali di siang hari. Dia tidak mengetahui dia telah masuk di bulan Ramadan kecuali pada siang hari. Jadi sudah siang hari baru dia tahu bahwasanya sudah masuk bulan Ramadan. Apakah dia berpuasa? Maka aqwalul ulama berbeda pendapat di permasalahan ini. Ada yang mengatakan dia berpuasa namun puasanya tidak dianggap. Tapi wajib berpuasa. Ya kan? Karena Allah mewajibkan di bulan Ramadan untuk berpuasa, kan gitu. Tapi dia tidak niat malam harinya, kan? Tidak niat di malam harinya, tapi puasanya tidak dianggap. Harus diganti. Karena ini apa? Untuk berhati-hati. Nah, ada yang mengatakan juga dia berpuasa dan puasanya dianggap, dan ini pendapat yang benar. Ya, karena dia tidak tahu. Nah, ya, mereka diberi udzur dengan hal tersebut. Namun pendapat yang pertama tadi lebih aman. Ya, ketika dia berpuasa, ya, kemudian dia juga mengganti puasanya di kemudian hari di luar bulan Ramadan. Nah, wallahu taala alam. Tayyib. Sambung. Nah, selesai kita dari permasalahan masuknya waktu Ramadan dengan keluarnya bulan Ramadan, dan juga pembahasan tentang waktu niat bulan puasa. Jadi jangan sampai salah paham tentang niat tersebut bukan harus dilafazkan, dan niat tersebut haruslah kita niatkan puasa, bermaksud ingin berpuasa itu di malam hari walaupun beberapa saat sebelum fajar. Dan itu inti dari pembahasan. Dan puasa sunnah maupun puasa wajib juga sama. Ya, juga sama. Ini pendapat yang paling kuat. Qala al-babu ats-tsani fil i'dari al-mubihah lil fitri wa muftiratis shaim. Nah, ini bab yang kedua. Bab yang pertama tentang pembukaan tentang puasa. Sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu udzur-udzur yang dimana seorang tersebut dibolehkan untuk berbuka puasa. Dan apa saja pembatal puasa. Nah, al-mas'alatu wa fihi mas'alatan. Ada dua permasalahan di sini. Al-mas'alatul ula al-'adar al-mubihah lil fitri fi Ramadan. Ada apa saja uzur-uzur yang memperbolehkan seseorang berbuka di bulan Ramadan. Ya. Kita baca ringkas. Qala yubahul fitru fi Ramadan al-'adar at-taliyah. Al-awwal al-marad wal kibar.
Fayajuzu lil marid alladhi yurja bur'uhu al-fitru fa idza bari'a wajaba 'alaihi qada' al-ayyam allati aftaraha liqaulihi ta'ala. Naam, yang pertama yang diperbolehkan, uzur yang diperbolehkan seorang itu berbuka dikarenakan sakit. Sakit atau sudah tua. Ya, tua dalam artian dia tidak mampu lagi untuk berpuasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Dalilnya ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, itu puasa itu waktu-waktu yang tertentu kata Allah yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa dari kalian yang ada yang sakit atau kalian sedang dalam perjalanan, maka diqadha di hari yang lainnya, diganti di hari yang lainnya. Kemudian Allah juga berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Sama konteks ayatnya, barang siapa yang melihat dari kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Barang siapa yang sakit atau sedang berada dalam perjalanan, maka dia mengganti puasanya. Ya, mengganti puasanya di hari yang lain. Dia tidak berpuasa, boleh dia untuk tidak berpuasa. Wal maradul ladzi yurakhasu ma'ahu al-fitr huwal marad ladzi yashqu 'alal marid as-siyam bisababihi. Adapun sakit yang dimaksud bisa membolehkan seorang berbuka itu adalah sakit yang memang betul menghalangi seorang dalam berpuasa. Ya, banyak hal-halnya. Jadi bukan sekedar sakit sedikit, ya kadang orang kena pisau sakit, ya luka tangannya, cuman itu tidak menghalangi dia dari berbuka. Dan ini nisbi, ini tergantung dari orangnya. Terkadang ada orang yang terkena sakit itu cuman dia tidak mampu menahannya, ada yang mampu menahannya. Nah, ini amrun nisbi, perkara yang dilihat dari orangnya tertentu. Nah, ammal marid alladhi la yurja bur'uhu awil ajiz an as-siyam ajizan mustamirran kal kabir fa innahu yuftir wa la yajibu alaihi al-qada. Yang sakit tadi itu sakit yurja bur'uhu. Yang pertama tadi yaitu sakit yang diharapkan kesembuhannya. Dia berarti tidak berpuasa namun dia menggantinya. Adapun sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit yang biasanya akan berkepanjangan. Ya, sakit dia berkepanjangan, maka tidak tahu kapan akan sembuhnya, maka dia tidak wajib mengqadha. Tidak wajib mengqadha, fa innahu yuftir wa la yajibu alaihi alqadha. Dia berbuka dan tidak wajib baginya untuk menggantinya. Wa inna ma talzamuhu fidyah. Namun wajib bagi dia untuk memberikan fidyah. Apa itu fidyah? Bi an yat'am an kulli yaumin miskinan. Dia memberikan, ya, setiap hari itu orang-orang makan bagi orang-orang miskin. Lianna Allah azza wa jalla ja'ala al-it'am mu'adilan lis-siyam hina kana at-takhyir bainahuma fi awwali ma farada as-siyam. Kenapa kembali seperti itu hukumnya? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala di awal disyariatkan puasa itu diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah berpuasa di awal dulu persyariatannya, apakah berpuasa atau memberi makan orang miskin. Nah, maka ketika seorang tidak berpuasa, tidak dapat puasa karena hal-hal yang telah disebutkan, karena sakit yang tidak bisa disembuhkan, ya memang sudah tua, ya tidak mampu lagi berpuasa, mau dia ganti pun nanti nggak akan bisa juga. Maka di sini kembali ke permasalahan di awal pensyariatan, yaitu Allah jadikan itu sebagai dua buah pilihan, mau puasa atau tidak di awal pensyariatan, maka hukumnya juga seperti itu, ya, ketika seorang tidak bisa berpuasa. Fata'ayyana an yakuna badalan anhu anil udhr, maka jadilah pengganti dari puasa tersebut memberikan makan orang miskin, dikarenakan dulu Allah di awal pensyariatan memberikan pilihan bagi kaum muslimin berpuasa atau memberi makan orang miskin. Insyaallah dipahami. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa amma Syekh Al-Kabir idza lam yutik as-siyam faqad at'ama Anasun
ba'dama kabura aman aw amaini an kulli yaumin miskin. Nah, ini kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, orang yang tua kalau ia tidak mampu berpuasa, maka sungguh dulu Anas ya Ibn Malik ba'dama kabura aman, dulu memberikan makan ya orang ba'dama kabura aman aw amaini, memberikan makan orang miskin ketika di umur di usianya yang tua. Di setiap harinya memberikan makan setiap harinya satu orang miskin. Nah, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi syekhi al-kabir wal mar'ah al-kabirah la yastati'ani an yasuma falyata'ama makana kulli yaumin miskinan. Kemudian juga Ibnu Abbas mengatakan barang siapa yang sudah tua atau orang tua dari laki-laki ataupun perempuan yang sudah tua tidak mampu berpuasa lagi, tidak juga diharapkan ke depan dia juga mampu, memang sudah tidak mampu lagi ya, maka dia memberi makan orang miskin di setiap harinya, setiap hari puasanya. Nah, ini perkataan sahabat ya, perkataan sahabat, dan ini dijadikan dalil oleh para ulama. Nah, qala fayata'am al-ajiz an siyam ajzan la yurja zawaluhu bimaradin kana au kabir. Ini sama pembahasannya ya, orang yang tidak mampu berpuasa ya karena sakit yang tidak tentu kapan sembuhnya, yang biasanya sakit tersebut panjang ya, ataupun sudah tua ya. An kulli yaumin miskinan nisfu sa' min bur aw tamrin aw aruz aw nahwiha min qutil balad. Ya, disebutkan di sini ya setengah sa'. Setengah sa' berapa dijelaskan di sini. Ya, tergantung ya makanannya itu tergantung dari makanan pokok di tempat tersebut. Nah, seperti kurma, nah di sini bukan makanan pokok kurma, maka itu beras ya atau gandum. Nah, wa miqdaru as-sa' kiloan wa rubu' taqriban. Ya. Berapa jumlah ini disebutkan oleh para ulama. Berapa jumlah satu sa' itu? Yaitu 2 kilo seperempat dari beras misalnya, ataupun kurma, nah ataupun gandum. Fayakunu al-it'am an kulli yaumin kilogram wa mi'ah wa khamsa wa ishrin gram. Kalau sa' itu 2 kilo seperempat gram. Nah, di sini disebutkan apa? Ada setengah sa'. Setengah sa', maka setengah dari yang disebutkan yaitu 1 kilo sekian. 1 kilo sekian. 1125. Nah, 1 kilo 125 gram. Gitu ya. 1 kilo 125 gram. Nah, ini pembatasan ini ya, bahkan ulama berselisih pendapat. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ya, atau berpendapat di luar ini, yaitu memberi makan sebagaimana kafaratu al-yamin. Naam, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran, "Fakaffaratuhu it'amu asyati masakin." Naam. Ya, memberi, dan yang pengertiannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memberikan makan ya 10 orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluargamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perkara ini mudah. Nah, insyaallah taala bukan suatu hal yang dipersulit, ya, bisa mengambil pendapat jumhur yang tadi yang dikatakan setengah sa' ya. Adapun pendapat yang dipegang oleh ulama yang lain. Nah, wa hadza wa in shama al-marid sahha siyamuhu
wa ajza'uhu. Namun kalau orang yang berpuasa tadi dia ingin juga orang yang sakit tadi juga ingin berpuasa, maka puasa tersebut sah, puasanya diterima, ya, puasanya diterima. Wallahu taala alam. Nah, insyaallah kita cukupkan pembahasannya, ya. Berarti hari ini kita membahas tentang masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan, kemudian waktu niat, ya, niat di malam hari, ya, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Kemudian udzur, orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu orang yang sakit atau dia sudah tua. Nah, dan udzur kedua orang yang diperbolehkan dia berbuka yaitu musafir, yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Insyaallah semoga bisa dipahami, ya. Jadi sakit tadi itu adalah sakit yang la yurja bur'uhu, yaitu sakit yang tidak diketahui akan sembuhnya kapan. Ya, beda kan kalau sakit-sakit biasa. Maka kalau yang sakit-sakit biasa yang dia tidak mampu, maka dia di situ tidak berpuasa, namun dia akan menggantinya. Adapun orang yang sakit yang ke depan nantinya dia juga tidak akan bisa menggantinya, nah inilah maksudnya sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, itu maknanya. Maka sakit yang seperti ini orang tersebut dia tidak berpuasa, juga tidak mengqadha nanti di hari yang lain karena tidak diharapkan kesembuhannya. Dalam artian dia akan sakit yang lama. Maka orang ini memberikan makan orang miskin. Nah, dan kadar makanannya sudah dijelaskan tadi, ya, itu nisfu sa', makanan setengah dari sa', sekitar 1 kilo 125 gram makanan dari makanan pokok yang yang berlaku di negara ataupun yang berlaku di tempatnya tersebut. Nah, ini singkat pembahasan, atau yang ingin lebih jelas, yang lebih paham, ingin yang lebih panjang pembahasannya, insyaallah bisa dirujuk ke ustaz-ustaz yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.